akan berbagi sedikit tip dan triknya untuk para penghobis pemula tanaman hias, bagaimana cara memelihara tanaman yang Anda beli sehingga tidak mudah layu atau bahkan mati gitu kan. Nanti ada beberapa tips yang akan Kang Agus bagikan terkait pemeliharaan tanaman hias. Saya katakan baru beli tanaman philodendron ataupun apalah dari kios ataupun dari sentra tanaman hias, saya beli. Sampai di rumah, apa yang harus saya lakukan gitu? Apakah saya simpan dalam rumah dulu atau diangin-anginkan? Apa terkait biar pohon itu umurnya panjang, bila perlu bisa beranak pinak, itu gimana Kak Agus? Ya mungkin biasanya kalau dari awal pembelian di kios atau di pangkal-pangkal tertentu, Pangkalan ya. ya yang kita utamakan pertama diperhatikan medianya dulu, basah atau keringkah gitu ya. Setelah dilihat kalau terlalu basah ya mungkin penyiramannya dikurangi, dan bila mungkin kering usahakan dalam seminggu itu penyiraman 3 kali aja. Oh gitu. Cukup. Stop dulu. Jadi basah dan keringnya itu kita bisa tahu dari mana? Kita dari ini media kita lihat, coba ya. di Cukup dipegang aja, pegang keras, aja, ya. terasa kelembapannya beda ya, Iya, basah gitu ya. kelembabannya beda. Oh, berarti berpengaruh banget ya. Pengaruh. Kalau terlalu basah, busuk, ada ke akar, pembusukan. ke akar, ya di batang atau di akar. Kalau berbentuk keladi mungkin di bonggol. Terlalu basah akan ya menimbulkan kebusukan itu dari bonggolnya. Berarti dalam hal ini kelembaban atau air sangat Berpengaruh banget ya, untuk kelangsungan tanaman ya. Berarti kuncinya soliter berarti tadi ketika Anda membeli tadi itu coba dilihat media tanam kita belum berbicara media tanam ya. Nanti kita gambarkan media tanam seperti gimana. Nah, basah atau enggaknya nanti sampai di rumah, kalau masih basah biarkan dulu, kalau udah agak kering baru diperhatikan, baru kita siram. Betul. Untuk berapa banyak atau berapa dalam satu hari itu berapa kali penyiraman? Katakanlah dalam keadaan kering nih. Dalam keadaan kering, misalnya pertama kita jumpai dalam keadaan kering, 1 hari cukup 2 kali penyiraman aja, pagi, sore, atau ini juga tergantung dari kualitas si tanahnya, medianya itu kering atau lembabnya itu. Kalau enteng mungkin kan dia ketahuan kering. ya, mungkin gampangnya simpelnya itu ketika kita angkat pot, kita punya asumsi pot segede apa, kok enteng banget, kok pot segini gitu, kok berat, itu airnya banyak kadar airnya. Seperti itu. Nah, tadi kan disinggung juga mengenai media tanam. Itu kan gimana media tanamnya disebut seperti itu kan. Nah, media tanamnya, saya balik tanya, media tanam yang kayak gimana sih yang bagus atau yang memenuhi prasyarat untuk tumbuhan bisa hidup lama? Untuk jenis philodendron atau anthurium, biasanya yang sering kami gunakan di sini itu ada 3 dimensi atau 3 campuran. Biasanya yang kami gunakan itu sekam mentah, humus, sama andam. Sekam mentah, humusnya dari daun apa nih? Dari daun Bambu kering ya? Iya, bambu kering. Jadi ada 3 dimensi, yaitu humus, andam, bambu kering. Andam itu pakis ya? Ya, sejenis pakis ya. Oke, itu pertama. Nggak perlu dicampur, kotoran kambing gitu? Jarang ya? Kalau di sini nggak pakai ya? Kalau di sini pakai, tergantung dari jenis tanamannya aja. Jenis tanamannya. Biasanya philodendron, jenis-jenis yang variegata atau jenis-jenis ya yang super mewah itu biasanya jarang pakai tai kambing gitu. Rata-rata media aja, media tanam aja ya. Iya, betul. Varigata itu kelainan warna ya. Kelainan warna, terus istilahnya. Istilahnya ada warna yang lain berbeda dalam pertumbuhannya itu aja. Atau albino lah ya, kalau di ternak ya. Berarti semua jenis tanaman, mau aglo, philodendron, bla bla dan seterusnya, dia ada kemungkinan untuk bermutasi menjadi albino itu ya, atau varigata ya? Ya, betul. Kemungkinan seperti itu. Hampir semua rata-rata tanaman yang super mewah itu dominannya berubah warna, sebelah warna itu dominannya berubah warna dari hijau gitu kan. Baik. Disebutnya varigata. Selanjutnya tadi kita udah bicara media tanam, terus kelembaban, dalam artian kita banyak intensitas penyiraman. Ada hal lain, Agus? Ya mungkin perawatan lebih bagus lagi, sering diberikan vitamin aja. Vitamin apa nih? Vitamin A? Jenis B1 jenisnya. B1? Iya. Betul, sama kayak untuk manusia, sama? Sejenisnya sih ya rutinitasnya seperti secara senyawa sama. Ya, cuma mungkin ini jenisnya cairan. Iya, cairan. Terus kita beli di toko-toko tanaman hias gitu ya. Tersedia di toko obat lah ya. Bukan toko material ya. Ya, bukan. Nah. Oh, berarti
soliter ternyata selain tubuh kita yang butuh nutrisi yang lengkap Iya. dan kuat, 4 sehat 5 sempurna, ternyata tanaman-tanaman butuh nutrisi dan juga. vitamin ya kan, biar dia tetap hidup segar dan beranak pinak. Iya. Itu. Kalau pemberian vitamin itu berapa minggu sekali? Pemberian vitamin tidak terlalu sering sih, dalam sebulan bisa kena hitungan ya mungkin 3 kali pemberian. Tergantung penampang daun kali ya. Apa gimana? Enggak, tergantung Besar jenis juga. tanamannya juga. Oh, kirain ketika dia daun lebar, dia membutuhkan nutrisi yang banyak, enggak lah ya. Tidak. Malah Jadi lebih ke jenis tanaman. kita rutin sebulan 3 kali ya. Sebulan 3 kali. Semprot kan ya? Iya. Apa dipupuk campur? Disemprot. Semprot aja. Oh, karena itu cairan. Iya, cairan awalnya. Jadi kalau tanaman hias gini nggak memakai NPK, urea gitu nggak ya? Ada nggak tuh? Kalau tanaman hias NPK mungkin jarang kita gunakan. Yang kita gunakan mungkin sejenisnya pengusir hama aja, seperti uradan itu. Oh, Nah, iya, itu iya. pengusir hama. Yang karena dominan yang tidak boleh terbawa tanaman untuk ekspor kan hanya metanodan, jenis-jenis seperti itu. Oh, menarik. Yang nggak boleh terbawa. Ekspor. Ekspor itu apa tuh? Jenis metanodan. Oh, Tergantung negara tujuan yang Oh ini. gitu. Jadi setiap negara itu punya regulasi atau aturan tersendiri Ya, gitu ya. betul. Untuk ketika ada prasyarat yang harus dipenuhi oleh pengrajin tanaman hias mau ekspor tanamannya. Ya. Ini memakai pupuk apa nih? Nanti diuji lab mungkin ya? Ya, Ada uji lab? Ada uji lab. Sebelum kita ekspor itu kita bawa ke karantina. Hmm? Tujuan Eropa, tujuan Amerika, mereka punya regulasi tersendiri. Masing-masing ya. Nah, Tiap kamar lain gitu ya Iya. perlakuannya oh gitu. Baru tahu akhirnya saya kan. Kalau nggak gini kita nggak tahu. Jadi negara saking canggihnya negara luar tuh tanaman masuk aja bener-bener benar-benar disortir diperhatikan ya, mereka. difilter bener-bener. Itu tadi udah. Sekarang intensitas cahaya butuh nggak tanaman? Tanaman intensitas cahaya Perlu kita ini kan kalau di sini kan lain, ini punya pangkalan pasti ada paranet gini kan oke ya. Kalau kita di rumah nih soliter di rumah yang punya halaman nggak mungkin dibawa ke dalam gitu kan. Kita keluarkan apa ekspos langsung matahari, apa di bawah aling-aling daun pohon sekitar rumah apa gimana tuh? Bagus sih. untuk sekitaran rumah, misalkan di depan teras atau apa cukup terang yang cukup aja sih. Tidak perlu Minimal panas. panas banget yang Iya. sedang ya. Kalau ada matahari masuk kena itu Iya, bagus. itu bagus. Malah kalau terlalu terpapar sinar matahari juga Ya, malah malah hancur, rusak lah, daunnya ya. kering. Kering lah ya, Iya. dehidrasi ya. Iya. Oke, begitu. Ini di sesi tips ya. Mungkin jika ada pertanyaan dari soliter di rumah bisa di komen. Tapi jangan lupa juga untuk selalu like, subscribe akun kita Daily Weather. Ya kan?